Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rozak dari kelas PIA semester 4, jurusan Pendidikan Agama Islam, YAIN Syekh Nurjadi Cirebon. Baik, langsung saja. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Klasik yang diampu oleh Bapak Dr. Ahmad Afandi. Video ini akan membahas tentang Perang Salib. Perang Salib adalah sebuah seri dari perang agama antara Muslim dan Kristen yang awal mulanya dimulai dari pengawasan terhadap situs-situs yang dianggap suci oleh kedua belah pihak. Secara keseluruhan, 8 ekspedisi perang salib besar terjadi antara tahun 1096 hingga tahun 1291. Konflik berdarah, kekerasan hingga seringkali kekejaman mendorong orang Kristen di Eropa menjadi pemain utama dalam konflik perebutan tanah di Timur Tengah ini. Perang Salib merupakan seri dari perang suci yang digagas oleh Paus dengan janji pengampunan dosa untuk siapapun yang ikut berperang di sana dan diarahkan melawan musuh internal dan eksternal. Dalam Kristen, untuk pemilihan kepemilian Kristen atau mempertahankan gereja atau orang Kristen sendiri, Perang Salib ditandai dengan pengambilan sumpah dan pemberian pengampunan dosa kepada mereka yang berpartisipasi. Perang Salib ini di tahun 1096 sampai 1291 terjadi 9 kali peperangan. Perang Salib pertama dimulai ketika Paus Uranus II yang terpilih pada tahun 1108 Masehi dan menjadi penguasa yang dipatuhi semua kaum Kristen. Ia mengajak semua pemimpin untuk melakukan peperangan melawan kaum muslimin untuk merebut Baitul Maqdis. Akibat fatwa dan seruan Paus Uranus II, pasukan salib bergegas mempersiapkan diri untuk melakukan balasan terhadap pasukan militer Islam. Pada musim semi di tahun 1097 Masehi, sebanyak 150.000 orang yang sebagai orang Franka Norman dan sebagian lainnya dari rakyat biasa menyambut seruan Paus Ubran untuk berkumpul di Konstantinopel. Sejak saat itu, genderang perang salib pertama ditabuh. Ratusan ribuan pasukan salib ini di bawah pimpinan Raymond dari Toulouse, wilayah yang saat itu termasuk daerah kekuasaan Saljuk Sultan Khalid Arslan Muda. Disinilah untuk pertama kalinya kaum Frank menyebutan tentara salib bertempur melawan pasukan Muslim. Tentara salib berhasil mengalahkan militer Muslim Saljuk selama sebulan pertempuran pada awal Juli di tahun 1097 Masehi di Dori Layem. Perang Salib kedua terjadi di tahun 1145 sampai 1188 Masehi. Imaduddin Zanki, penguasa Mosul dan Irak, berhasil menaklukkan kembali Aleppo, Hamimah dan Edesse pada tahun 1144 Masehi. Namun ia wafat pada tahun 1146 Masehi. Tugasnya dilanjutkan oleh putranya, yaitu Nuruddin Zanki. Nuruddin berhasil merebut kembali Antiochia pada tahun 1149 Masehi. Dan pada tahun 1150 Masehi, seluruh Edesse dapat direbut kembali.
Kejatuhan EDC ini menyebabkan orang-orang Kristen mengobarkan perang salib kedua. Paus Eugenius III menyerukan perang suci yang disambut positif oleh Raja Prancis yaitu Louis VII dan Raja Jerman yaitu Konrad II. Keduanya memimpin pasukan salib. Mereka dihambat oleh Nuruddin Zanki. Mereka tidak berhasil memasuki Damaskus. Louis VII dan Konrad II sendiri melarikan diri dan pulang ke negerinya. Nuruddin pada waktu itu wafat di tahun 1170 Masehi. Pimpinan perang kemudian dipegang oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang berhasil mendirikan dinasti yang dinamakan Ayyubi di Mesir pada tahun 1175 Masehi. Hasil peperangan Salahuddin yang terbesar adalah merebut kembali Yerusalem pada tahun 1187 Masehi. Dengan demikian, kerajaan Latin di Yerusalem yang berlangsung selama 88 tahun berakhir. Terus, Perang Salib ketiga di tahun 1189 sampai tahun 1192 Masehi, yaitu jatuhnya Yerusalem ke tangan kaum muslimin, sangat memukul perasaan tentara salib. Mereka pun menyusun rencana balasan. Kali ini tentara salib dipimpin oleh Frederick Barbados, Raja Jerman, Richard de Lionner, Raja Inggris, dan Philip Augustus, Raja Perancis. Pasukan ini bergerak pada tahun 1189 Masehi. Meskipun mendapat tantangan berat dari Salahuddin, namun mereka berhasil merebut Akka yang kemudian dijadikan ibu kota kerajaan Latin. Akan tetapi, mereka tidak berhasil memasuki Palestina pada tanggal 2 November tahun 1192 Masehi. Dibuat perjanjian antara tentara salib dengan Salahuddin yang disebut dengan Sulh al-Ramlah. Dalam perjanjian ini disebutkan bahwa orang-orang Kristen yang pergi berziarah ke Baitul Maqdis tidak akan diganggu. Perang Salib keempat di tahun 1202 sampai 1204 Masehi. Perang Salib keempat ini adalah suatu ekspedisi bersenjata dari Eropa Barat yang awalnya dimaksudkan untuk menaklukkan Yerusalem yang dikuasai oleh kaum muslim dengan cara invasi melalui Mesir. Sebaliknya, terjadi serangkaian peristiwa yang berujung pada penjarahan kota Konstantinopel, ibu kota kekaisaran Bizantium yang mana dikendalikan kaum Kristen oleh tentara salib. Dari kejadian itu, ada dampak yang timbul dari peristiwa perang salib, yaitu diantaranya adalah yang pertama di Eropa. Perang salib menimbulkan beberapa akibat penting dalam sejarah dunia. Perang salib membawa Eropa ke dalam kontak langsung dengan dunia muslim yang terjadi hubungan antara timur dan barat. Kontak ini menimbulkan saling tukar pikiran antara kedua belah pihak. Dan yang kedua itu terjadi di dunia Islam. Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa perang salib dimenangkan oleh umat Islam. Akan tetapi, dampak negatif yang timbul oleh perang salib sangat banyak, termasuk dalam segi perekonomian, karena perang salib ini terjadi di daerah kekuasaan Islam. Meskipun umat Kristen juga tidak kalah merugi, meskipun pihak Kristen Eropa menderita kekalahan dalam perang salib.
Mungkin itu sedikit mengenai pembahasan dari Perang Salib. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.